Apakah betul bahwa musik itu haram? Mohon keterangannya, karena kami tidak tahu dalilnya. Hamba Allah di Mamasa, Sulawesi Barat. Barakallahu fiik. Musik itu haram, sepakat para ulama. Ijma' para ulama bahwa musik hukumnya adalah haram. Dan tidak akan ada ijma' kecuali ada nas-nas yang tegas dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa musik itu ijma' para ulama. Sepakat seluruh para ulama terdahulu akan haramnya musik. Imam Al-Mundhiri menukilkan ijma'nya para ulama, Imam Nawawi menukilkan ijma'nya para ulama, dan banyak para ahli ilmu menukilkan ijma' para ulama akan haramnya musik. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ada yang membeli lahwal hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, menyesatkan manusia dari Allah. Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsirnya para sahabat, mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, innahul ghina. Ketika ditanya apa itu lahwal hadith yang membuat menyesatkan manusia dari jalan Allah, beliau berkata, demi nyawa, demi zat yang nyawa Nabi Muhammad ada di tangannya, maksudnya adalah nyanyian. Lahwal hadis itu maksudnya adalah nyanyian. 3 kali Abdullah bin Mas'ud bersumpah menyatakan bahwa maksud lahwal hadis dalam ayat ini adalah nyanyian. Maka cukup satu ayat ini sebenarnya mengharamkan musik, mengharamkan nyanyian. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Tarik mereka dari jalan Allah, keluarkan mereka dari agama Allah dengan suaramu. Para ulama juga ahli tafsir mengatakan suaramu, suara syaitan di sini adalah musik. Suara setan di sini adalah nyanyian. Kemudian firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, wa antum samidun. Ketika dibacakan Al-Qur'an kalian lalai, wa antum samidun. Kalian adalah orang yang sedang bernyanyi. Jadi orang-orang musyrikin Mekah ketika tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, ketika tidak mau dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka bernyanyi-nyanyi supaya Al-Qur'an tidak terdengar oleh mereka. Itu makna firman wa antum samidun. Kalian orang yang sedang bernyanyi. Maka ini ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat jelas dan tegas akan keharaman musik. Seandainya mereka ingin mencari dan ikhlas dalam mencari hukum, maka Al-Qur'an adalah matahari di siang hari untuk keterangan hukum tentang haramnya musik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sautani mal'unani. Ada 2 suara yang terlaknat. Ada 2 suara yang terlaknat, kata Nabi SAW. Salah satunya adalah al-mizmaru indan ni'mah. Suara seruling, suara terompet di saat sedang dapat nikmat. Dan seruling adalah alat musik, alat nyanyian. Kemudian di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, dan ini lebih tegas lagi dalam hukum haramnya, lebih tegas lagi dalam hadis ini tentang musik adalah haram, alat-alat musik adalah haram, nyanyian adalah haram. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, la yakunanna qaumun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada sekelompok nanti daripada umatku, akan ada sekelompok nanti daripada umatku, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan sutra, mereka menghalalkan khamar, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Ada lagi yang lebih jelas daripada itu? Kata Nabi SAW, akan ada nanti sekelompok daripada umatku menghalalkan zina, menghalalkan sutra. Padahal sutra diharam untuk dipakai oleh kaum laki-laki, lalu mereka halalkan. Menghalalkan khamar. Ada orang muslim sekarang awam yang ragu akan haramnya khamar, ragu akan haramnya zina. Kemudian digandeng itu semua dengan menghalalkan alat-alat musik. Jelas hukumnya berarti haram, kemudian dihalalkan oleh mereka. Dan itu akan terjadi, kata Nabi SAW. Itu akan terjadi, sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, dan telah terjadi. Dan telah terjadi. Belum lama ini kita dikagetkan dengan seorang doktor yang menghalalkan zina. Terjadi seperti yang dikatakan Nabi SAW. Kalau zina yang sudah jelas-jelas haram, di tengah awam kaum muslimin sudah ada yang berani menghalalkannya. Di zaman kita, apatah lagi yang namanya musik, apatah lagi yang namanya nyanyian. Dia lebih halus daripada pengharaman khamar.
Maka kita sudah sampai pada estafet yang sangat berbahaya. Hal yang sangat jelas dan tegas dihalalkan. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka musik dan nyanyian dan alat-alatnya semua adalah hal yang menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak pernah bernyanyi, Abu Bakar tidak pernah bernyanyi, Umar, Utsman, Ali tidak pernah bernyanyi. Generasi-generasi setelahnya dari para sahabat tidak ada yang bernyanyi seorang pun. Generasi setelahnya dari karangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, dan yang lainnya dari para tabi'in, Sufyan, enggak ada yang bernyanyi. Imam Syafi'i tidak pernah bernyanyi, Imam Ahmad tidak pernah bernyanyi. Enggak ada orang-orang soleh yang mengajak manusia dengan nyanyiannya. Itu hanya ada di zaman kita sekarang dari orang-orang yang antara dia dan kesolehan ada hijab yang sangat tinggi. Maka kalau kita memang pengikut Imam Syafi'i tidak pernah bernyanyi. Dan Imam Syafi'i punya nukilan-nukilan banyak tentang haramnya nyanyian. Yang Anda tidak hafal dari kalimat-kalimat beliau dan menukilkan di dalam kitab-kitab oleh para ulama. Maka haram. Nyanyian dan musik adalah haram. Dan ketahuilah bahwa seharusnya seorang muslim yang benar-benar berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi-Nya tercinta sallallahu alaihi wasallam, benar-benar membacanya. Dan setelah membacanya, mengikuti apa yang ada di dalam tuntunan tersebut. Dan tidak akan ada sekali lagi ijma' para ulama, kecuali kalau ada nas-nas yang sangat tegas dalam masalah tersebut. Namun hawa nafsulah, kebiasaanlah, dan fatwa sesat dan menyesatkanlah yang membuat manusia sekarang ragu akan keharaman musik. Syahwat, kebiasaan, dan fatwa yang menyesatkan. Semoga Allah jaga diri kita daripada kesesatan yang ditebarkan di tengah manusia. Dan mari kita berpegang teguh dengan kitabullah azza wa jal. Dan para ulama mengarang kitab-kitab tentang masalah itu, tentang keharaman musik. Ya, salah satunya adalah tahrimu alatit tarb, haramnya alat-alat musik. Ya, haramnya alat musik ini dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Nasiruddin Albani. Di dalamnya dinukilkan ayat-ayat Allah dan tafsirnya dari para ulama, dinukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang beliau nukilkan hadisnya di dalam kitab tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu bai'ul mughanniyat walal iktisabu bihin. Tidak halal menjual wanita-wanita untuk bernyanyi, dan tidak halal mencari nafkah dengan wanita-wanita yang bernyanyi. Lihat, la yahil, tidak halal kata Nabi. Sengaja kita jual budak perempuan yang akan ditugaskan untuk bernyanyi, mencari nafkah dengan cara bernyanyi, tidak halal kata Nabi. Apakah makna tidak halal? Apa makna tidak halal kalau bukan haram? Maka keharaman musik bagi orang yang keharaman nyanyi dan musik bagi orang yang benar-benar membaca Al-Quran dengan hati yang bersih, membaca hadis-hadis Nabi dengan hati yang bersih, keharamannya jelas bagaikan matahari di siang hari. Tidak ada keraguan sedikit pun akan keharaman itu. Ya. Namun pintu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang ikhlas membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, membaca hadis dan mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sedikit pun keraguan bagi dirinya untuk keharaman itu dan berusaha sekuat tenaga menjauhinya. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab.